Rahayu, rahayu, rahayu. Ini ada sebuah lubang yang di dalamnya itu ada beberapa mutiara. Mutiara dua. Di dalamnya lubang itu ada mutiara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi belusuk ya, belusuk di hutan ini ya. Kita akan mencari situs yang lama ya ini ya, situs leluhur ya. Jadi kita ini menyeberang jembatan bambu ini ya. Nah, seperti terlihat. Ini agak licin ya karena habis hujan ini, jadi kita harus hati-hati, ekstra hati-hati ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba menelusuri di hutan pegunungan Anjasmoro ini ya. Jadi di sini konon katanya ada sebuah situs kuno ya, yang ratusan tahun ya. Sungainya sangat bening ya. Karena memang di pegunungan ini ya, kita akan coba menelusur. Nah, seperti ini pemandangannya sangat sejuk. Wah. Oh, pam nih. Jadi ada salah satu warga ya di daerah sini. Di situ konon katanya ada sebuah situs kuno. Kita akan coba mendekat ya. Oh, lurus ya? Itu kayaknya warga sekitar sini ya. Kita melewati perkebunan kopi ini ya. Nah, terindang. Oh, nah Kang, jalur Kang. Ah lo Kang, rimbun lo Kang. Kita belusuk ini ya. Oh nah Kang, kita belusuk ini ya. Di perkebunan kopi ini. Oke. Itu diceritakan bahwasanya Damar Wulan awalnya seorang abdi atau pembantu dari Patih Logender. Patih Logender ini memiliki dua putra, Layang Seto dan Layang Kumiter serta Putri Anjasmoro. Kemungkinan ya gunung ini memang nama Gunung Anjasmoro ini diambil dari putri dari Patih Logender. Dari gunung itu berarti Putih. nama dari Anjasmoro itu nama dari keturunan Majapahit juga. Enggak, ini jalannya ke sini ya. Oh, Di iya. antara tanaman kopi yang berbunga lebat dan harinya yang sangat luar biasa sekali ya. Oh iya, berbunga ya Kang. Harum. Sekarang tidak seperti tahunnya. Harum. Nah,
jadi kita berasa di kebun kopi yang sedang berbunga lebat ini putih seperti bunga melati. Ini bunga bunga kopi. Oh iya, wah, harum ya. Harum sekali. Harum ya. Kayak orang harum ini. Dan di pinggir sungai besar, Di Jawa ya. Wah, di pinggir sungai besar ini ada itu jejak-jejak leluhur kita. Nah, sini kita sampai ya. Kita sampai. rayu. Assalamualaikum ya Gaib. Nah ini ada sebuah situs ya di tengah hutan belantara di pegunungan Anjasmara ya. Jadi kita akan coba ya, ini ada sudah masuk situs ya, situs Begagan Limo ya. Jadi kita akan coba mengecek di dalamnya ya, apa aja yang masih tersisa. Rahayu. Mbak Putri pun sowan, Mbak. Iya. Jadi di lokasi yang sangat keramat dan sangat wingit ini ya, merupakan sebuah jejak lokasi yang sangat bersejarah sekali. Dan kita memasuki sebuah area yang dimana jejak-jejak magis dan sakral itu akan sangat terlihat sekali. Yang pertama-tama kita akan mendapati tugu batu ya, tugu batu. Oh ini ya. Jadi beberapa tugu batu, nah ini ada 1, 2, 3, 4 tugu batu. Ini merupakan sebuah menhir ya, menhir lambang arwah leluhur, pemujaan arwah leluhur, yaitu kepada Gunung Parwata Girinata, termasuk kemudian lambang kesuburan atau lambang palus ya, palus kesuburan, palus yang berdiri tegak ya, lambang kesuburan. Karena memang masyarakat Jawa itu berkembang seiring dengan tanaman padi, semakin banyak anak maka semakin luas pula lahan pertanian yang digarap. Semakin luas pula lahan pertanian maka semakin berkembang masyarakat Jawa ini karena panennya cukup banyak dan melimpah. Selain itu juga umpak batu. Jadi umpak batu di sini sangat-sangat unik, yaitu umpak yang bagian tengah ini untuk menopang pilar-pilar kayu yang di atasnya ada sebuah cekungan, kemungkinan ini untuk diberi air ya, atau semacam zat tertentu sehingga semut atau rayap ini tidak bisa kemudian menaik untuk menggerogoti tiang kayu. Jadi di sekitarnya ini bisa diberi air gitu ya. Nah seperti ini lebih cekung ya. Nah, umpak yang sebesar ini dengan kolom sekitar 30 cm kali 30 cm ini memungkinkan pilar penyangganya atau kayu penopangnya ini sangat besar sekali, atau disebut dengan mandapa atau pandapa. Nah di sini ada beberapa umpak yang sangat besar dan umpak yang sangat kecil. Nah coba beberapa hal keunikan umpak di sini, mungkin di sini ada sesuatu yang tersembunyi ya. Rahayu. Jadi di bawah batu ini kemungkinan ada sebuah lubang tertentu. Nah ini ternyata ada lubang. Mbak permisi Mbak, jadi kita mohon izin untuk eksplorasi bahwasanya di tengah umpak atau batu ini ada sebuah lubang yang di dalamnya itu ada beberapa mutiara. Lah putih. Nah Mbak permisi Mbak, nah itu ada mutiara 2. Nah mutiara 2 di dalamnya lubang itu ada mutiara 2. Iya. Nah ya itu, dan kita memang di sini cuma eksplorasi, tidak mengambil pusaka atau jimat atau mustika-mustika tertentu ya. Kita tutup kembali. Dan selain umpak-umpak batu, memang di sini ada batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Jadi goresan tangan masyarakat Majapahit waktu itu masih terlihat jejaknya di sini. Jadi ini adalah jejak halus dari tangan-tangan yang perajin batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Karena ketebalannya ini sekitar 2-3 cm. Ini menandakan batu bata jenis abad ke 13-14 ya, 15 abad ke Singosari Majapahit. Nah, dan selain itu kemudian ada lumpang batu. Ya, lumpang yang cukup magis dan sakral ini sebuah tinggalan yang dulu berhubungan dengan penghidupan masyarakat kuno ya. Jadi ada sebuah lumpang batu di area ini yang kedalamannya ini sangat dalam, yang diduga lumpang batu ini untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan atau kemudian umbi-umbian untuk kebutuhan makan sehari-hari ya. Lumpang batu ini. Jadi luar biasa sekali yang saat ini rengkah kondisinya. Dan sebagian selain kemudian balok-balok batu candi juga ada.
balok-balok batu candi dan batu bata. Di sini juga ada semacam jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur ya. Entah jejak apa ini yang Macan nih Pak. mungkin jejak telapak macan ya, Iya. yang ada di sekitar hutan ini. Nah, di sekitar hutan ini ada jejak telapak macan dan ada batu-batu candi. Diduga pada masanya batu-batu candi di sini memang semacam unfinished, jadi ada pahatan yang masih sangat kasar sekali ya. Masih sangat kasar sekali. Dimungkinkan memang masa lalunya di sini banyak sekali mandapa-mandapa besar terbuat dari kayu, kemudian atapnya kita tidak mendapati jejak genting kuno. Padahal pada masa Majapahit itu juga ada jenis genting kuno sebesar telapak tangan ini, genting-genting tipis itu ya. Tapi kebanyakan juga dari sirap kayu itu yang ditata. Seperti keraton-keraton di Jogja itu masih ada beberapa mandapa yang menggunakan sirap kayu dan ada yang menggunakan ijuk enom atau sabut aren yang berwarna hitam seperti pura-pura di Pulau Bali yang bersunsun-sunsun itu berwarna hitam, itu dari sabut aren ya. Kebanyakan memang arsitektur kerajaan Majapahit itu ada. Dan ajaibnya di area ini juga ada semacam fragmen cobek. Jadi fragmen cobek ini ya, ini bagian belakangnya untuk untuk bokongnya ini ya. Dan ini adalah fragmen cobek. Apakah ini cobek baru atau lama? Kemungkinan juga sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, yang berhubungan dengan makanan ya, atau tempat menyambal semacam itu. Dan ini ada juga semacam umpak tapi berbentuk silindris ya. Nah, ini kemungkinan kemuncak atau yang lainnya. Dan banyak sekali hal-hal yang sangat aneh selain kemudian bongkahan-bongkahan batu, termasuk pinggiran-pinggiran batu candi ya di sini. Pinggiran-pinggiran batu candi, batu gandek. Lah, ini ada batu yang menyerupai telur. Kemungkinan ini adalah batu gandek ya, yang berhubungan dengan upacara-upacara, ritual-ritual tertentu. Ada juga semacam pipisan ya. Ini kalau nggak salah ini pipisan ya, fragmen pipisan ya kalau nggak salah ini ya. Jadi ini Mbak, permisi Mbak. Jadi ada semacam, kita lihat baliknya ya, baliknya. Oh iya, ini bagian dari umpak kecil yang kemungkinan untuk mandapa-mandapa kecil ya. Nah, ini ada juga batu-batu yang sangat aneh juga berupa kemuncak atau pinggiran-pinggiran ya, pinggiran-pinggiran candi juga. Dan ini luar biasa sekali pada masanya. Cerita rakyat masyarakat, situs ini memang dihubungkan dengan situs Indu Dewi, yaitu saudara perempuan dari Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam catatan kepurbakalaan, situs ini disebut situs Begagan Limo, karena terletak di desa Begagan Limo, kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi ini jauh di pedalaman hutan di lereng Gunung Anjasmoro loh. Jadi Putri Anjasmoro ini merupakan salah satu istri dari Damar Wulan, selain kemudian Ratu Kencana Wungu. Diceritakan bahwasanya ketika Ratu Kencana Wungu bersitegang dan terjadi perang Paragreg Agung yang sangat besar antara Majapahit dengan Blambangan. Majapahit waktu itu dipimpin oleh Ratu Kencana Wungu dan Blambangan dipimpin oleh Minak Jinggo. Dan kemudian perang itu kemudian muncullah Raden Damar Wulan ya, yang awalnya abdi atau pembantu Patih Logender ini. Banyak kemudian yang tidak bisa mengakhiri hidup Minak Jinggo. Seluruhnya tidak bisa, termasuk Damar Wulan pun akhirnya dipenjara. Tapi dalam penjara itu Damar Wulan kemudian bertemu dengan dua istri dari Minak Jinggo, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Kedua istri Minak Jinggo itu jatuh cinta kepada Damar Wulan dan membocorkan rahasia kesaktian Minak Jinggo. Akhirnya rahasia kesaktian Minak Jinggo dapat diketahui Damar Wulan dan Damar Wulan berhasil menumpas Minak Jinggo. Nah, disitulah kemudian Damar Wulan ini tokoh kawulo, tokoh abdi, tokoh pembantu yang akhirnya dapat menikah dengan Ratu Kencana Wungu, raja istri atau penguasa Majapahit. Termasuk Damar Wulan berhasil menikahi Putri Anjasmoro dan menikahi Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Jadi ternyata Damar Wulan punya istri 4 sekaligus waktu itu bersama Ratu Kencana Wungu dan putri-putri pembesar kerajaan. Akhirnya Damar Wulan berhasil memulihkan kerajaan ini karena seluruh Pulau Jawa tidak lain adalah besannya. Besannya Patih Logender, ternyata kemudian Logender mertuanya termasuk penguasa-penguasa Blambangan. Dan ini kemudian sesuatu yang sangat istimewa dari sebuah situs ya yang ada di lereng Anjasmoro. Lereng Anjasmoro ini memang suatu dinamika yang sering membuat bersih tegang dari kota Trowulan. Jadi longsoran-longsoran yang masif pernah terjadi dan bencana-bencana alam yang bisa saja sewaktu-waktu itu mengubur
bagian bawah yaitu kota Mojokerto saat ini maupun kota kuno Trowulan. Disitulah kemudian pentingnya untuk memperhatikan Putri Anjasmara di lereng Gunung Anjasmara ini untuk menanami hutan agar tidak gundul dan merawat alam serta budaya-budaya yang ada di atasnya ya. Ya, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.